Bareskrim periksa Bendahara Madrasah Al Zaitun terkait TPPU Panji Gumilang. Bukti permulaan cukup untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan atas perkara yang pertama, tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal dan tindak pidana penggelapan. Yang kedua, diputuskan oleh dalam gelar perkara berkas perkara korupsi, ya, dana bos yang menjadi berkas kedua. Katakan Panji Gumilang sebagai pencuci uang, ya. Bukan penada, ya. Bukan penada atau bukan turut serta atau membantu atau apa-apa, bukan, tapi dia pelaku pokok pencucian uang. Itu harus dibuktikan dulu bahwa Pak Panji Gumilang itu melakukan tindak pidana. Saya masih mengenal. Kalau di Al Zaitun ini kan ya mungkin ada unsur karena masalah ekonomi, ya. Jadi di rata-rata ini ya karena kebingungan saja. Kalau keluar dari Al Zaitun karena sudah terlalu lama di Al Zaitun, dia sudah tidak punya pekerjaan lagi. Pertama dia masuk Al Zaitun kan sudah ada 20-an tahun. Dia kalau keluar dari Al Zaitun dia mau kerja apa? Umur sudah tua. Mau melamar kerja sudah susah. Hanya itu sebetulnya kalau ada jaminan untuk pekerjaan yang lain mungkin yang bisa menyelamatkan keluarganya, mungkin akan banyak lagi yang keluar. Buktikan dulu siapa yang melakukan tindak pidana penggelapan bos, dana bos, siapa yang melakukan tindak pidana A, B, C, D, E, F itu, kemudian dari hasil tindak pidana itu diapakan oleh Panji Gumilang. Kalau mau menjerat Panji Gumilang sebagai tersangka, apakah ditransfer ke rekening Panji Gumilang? Apakah Panji Gumilang tahu bahwa duit itu dari kejahatan atau dia tidak? Karena kita buka rekening, kita tidak tahu asal usul dari uang itu, dan kita memang tidak perlu tahu siapa saja yang mentransfer ke rekening saya, bebas, dan saya tidak harus ngecek. Dan rekening kita kan tidak dilengkapi oleh radar, bahwa kalau radarnya oh ini dari rampok, oh ini dari korupsi. Tidak, rekening kita kan bebas ditransferi siapa saja. Nah, kalau dalam pencucian uang berarti siapa yang mentransfer duit ke rekening Panji Gumilang, dan duit itu harus dari kejahatan. Dan tujuannya misalnya diinfakkan duit hasil kejahatan atau disumbangkan untuk membangun data untuk operasional Al Zaitun, tapi duit itu dari kejahatan. Seluruh masukan kemudian informasi yang masuk ke kita, baik dari saksi-saksi yang saat ini sudah kita periksa, dari LHA PPATK yang ada, dan juga temuan-temuan yang lain, tentunya itu akan didalami oleh penyidik, sehingga kemudian kita tindak lanjuti dengan proses penyidikan yang benar. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan terhadap pihak Bendahara Madrasah Pondok Pesantren Al Zaitun. Pemeriksaan tersebut terkait dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang Panji Gumilang. Pemeriksaan itu dilaksanakan kemarin terhadap SM, M, dan NH. Pemeriksaan terhadap 3 orang pihak Bendahara Madrasah Al Zaitun, ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Wisnu Hermawan kepada wartawan Kamis 24 Agustus 2023. Selain itu dilaksanakan juga pemeriksaan terhadap 1 orang yakni AH yang merupakan anggota pembina Yayasan Al Zaitun. Menurut Wisnu, kedepannya penyidik bakal melakukan pemanggilan terhadap beberapa saksi lainnya terkait penyidikan perkara ini. Selanjutnya akan dilakukan pemanggilan saksi kepada pihak anggota yayasan dan pengurusan yayasan serta pendalaman pihak madrasah terkait dana bos, jelas Wisnu. Untuk diketahui, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri sudah resmi meningkatkan perkara tindak pidana pencucian uang Panji Gumilang ke tahap penyidikan. Hasil gelar perkara disepakati bersama bahwa telah ditemukan bukti permulaan cukup untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan, kata Wisnu. Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri juga resmi menetapkan pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama.
Panji Gumilang ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan kedua pada Selasa 1 Agustus 2023.